Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama saya Brian Sasadi. Dan di video kali ini saya kedatangan TV terbaru dari SAP tahun 2025. Padahal tahun 2025 itu belum jalan ya, tapi sekarang tahun 2024 akhir udah masuk nih TV SAP terbaru nih. Dan tipenya adalah C42FK1i. Disclaimer dulu bahwasanya tipe C42FK1i ini adalah penggantinya dari TV SAP C42DK1i. Nah, di video kali ini saya ingin melakukan unboxing serta first impression singkat bagaimana sih peningkatannya dibandingkan dengan tipe sebelumnya yang 42DK kayak gitu. Namun sebelum lanjut, seperti biasa saya ingin intro dulu. Oke, kita cek dulu dari boxnya. Kalau yang 42DK kemarin, setahu saya itu dia masih Android TV. Namun untuk yang 42FK ini ternyata dia sudah pakai seri Android terbaru, yaitu Google TV. Kemudian ada satu fitur yang menarik perhatian saya, yaitu Dolby Vision IQ. Nah, kalau saya browsing nih, Dolby Vision IQ itu adalah peningkatan dari seri Dolby Vision aja gitu. Ya harusnya ada update lah ya, karena menurut saya SAP ini adalah brand besar, cuman kalau TV-nya aja kalau kita sandingin ke brand-brand besar lainnya itu rasanya kurang gitu. Belum bisa bersaing lah dari secara kualitas gambar kayak gitu ya dengan brand Samsung, LG, Sony kayak gitu. Bahkan kita pernah bikin video compare TV SAP dengan merek Cina atau Tiongkok, itu ada beberapa merek Cina yang menurut saya kualitas gambarnya malah di atas TV SAP. Ayolah SAP, kamu itu brand besar, harusnya kamu itu jadi market leadernya TV gitu loh ya. Untuk garansinya 5 tahun tertera di boxnya, tapi untuk yang aturan terbaru 5 tahunnya ini hanya spare part ya, spare part. Jadi 5 tahunnya hanya spare part. Kalau setahu saya dulu garansi SAP yang 5 tahun itu panelnya, cuman yang sekarang spare part. Kalau panel tetap 1 tahun ya kayak gitu ya, tapi lebih better lah dibandingkan merek lain yang hanya ngasih garansi 1 tahun panel maupun spare part. Dan yang masih bertahan dari tipe terdahulunya adalah ukurannya, di mana brand-brand TV lainnya biasanya itu ukurannya 43 in. Hanya SAP yang pakai ukuran 42 in gitu sekarang. Nggak tahu kenapa kok dia itu kayak beda sendiri gitu memang. Oke, untuk depannya seperti ini, untuk belakangnya sama sih, nggak ada bedanya. Nah, itu ada Chromecase, HDMI, Bluetooth, sama Dolby Vision IQ gitu. Yang pastinya TV-nya sudah siap digital. Oke, kita buka aja buat melihat apa aja yang didapat di TV terbaru SAP ini. Oh ya, untuk yang FK ini harusnya sudah 4K resolusinya ya. Cuman di sini nggak ada keterangannya kayaknya. Nggak ada keterangan 4K-nya. Kalau untuk yang seri Full HD atau yang non 4K itu tipenya apa yang terbaru? 43GH. Justru yang Full HD malah 43 gitu. Yang 4K 42 in. Untuk model remote-nya SAP ini baru sih, beda dengan tipe-tipe sebelumnya. Cuman bagus sih ini, lumayan bagus, slim, tipis. Terus dia modelnya dikasih jendolan di belakang buat tempat baterai, terus yang atasnya slim. Kalau digenggam ini enak buat menyesuaikan jari kita seperti ini. Enak sih, lebih bagus daripada remote-nya SAP yang kemarin, yang tipe apa kemarin yang besar 65, yang tipe FJ. Bagus ini sih, slim. Bisa berdiri nggak bisa ya, karena ini nggak rata. Yang tipe-tipe terdahulunya yang punya DK kemudian punya 42IG itu kan bagus memang modelnya, masih jadi yang terbaik, tapi ini juga bagus. Untuk kakinya, sepertinya belum ada perbedaan yang signifikan dibanding yang seri DK ya. Sama ya, sama persis, gak ada bedanya. Untuk build quality-nya yang saya suka dari kakinya SAP. Jadi dia itu metal tapi dibalut dengan plastik yang solid gitu. Terus dia ada 2 layer, kayak 2 layer gini. Ini pakai plastik kasar, kemudian ini ada plastik yang teksturnya kayak ada garis-garis gitu. Detail kecil yang menurut saya bikin keren. Nah, ini kelengkapannya.
Dapat baterai pastinya masih dapat. Oh, kakinya masih pakai baut sama seperti tipe-tipe sebelumnya. Kita review singkat untuk portnya di sini sebelum pas. Nah, untuk portnya sendiri saya suka ya, kalau masalah port itu dia konsisten ngasih yang paling lengkap dibanding brand-brand besar lainnya. Nah, di sini ada, di samping ada USB 1, ada HDMI 3, ada jack 3,5 masih dipertahankan. Kemudian di belakang ada HDMI 1. Jadi total HDMI-nya ada 4, kemudian ada USB lagi. Jadi total HDMI USB-nya ada 2. Ada port LAN, masih punya port RCA, sama masih punya digital optik gitu. Dimana yang ini sih sebenarnya yang sekarang itu paling rawan, jarang banget ada TV-TV brand baru yang ngasih jack 3,5. Untuk spesifikasinya sendiri untuk 42 in ini dayanya di 118 watt gitu. Terus wah, Dolby-nya keren, komplit juga ya. Dia punya Dolby Atmos sama sudah dukung Dolby yang terbaru Vision IQ. Harusnya kualitasnya tidak perlu diragukan ya kalau dari spesifikasinya. Untuk negara pembuatnya ini buatan Indonesia. Jadi udah pastinya TKDN, nggak perlu ragu lagi ya kalau mau beli sub. Untuk kabel powernya sayangnya dia langsung tanam ya, jadi nggak bisa dilepas pasang gitu. Kita pasang kakinya ya. Untuk desain bawahnya ini sebenarnya masih sama ya, jadi kayak ada tambahan plastik agar suara atau dari speakernya yang dihasilkan itu langsung mantul ke depan gitu. Oke, kakinya udah terpasang, sekarang kita buka. Wih, langsung nyala. Untuk modelnya nggak beda ya sama yang DK, kayaknya sama. Masih sama, modelnya frameless. Kemudian yang saya suka dari shop ini adalah dia ada embossnya Japan panel. Apa? Fairingnya baru. Iya, remote baru, fairingnya baru ya. Press and hold. Apa ini? Press and hold wheel pressing. Oh, kembali ya, kembali sama home. Oh, tombol kiri, bukan kembali. Ya, masih sama seperti dulu ya, dia itu masih susah serinya. Tiga kali nih. Dan masih belum bisa. Tekan ini terlebih dahulu dan tahan sambil menekan home. Oke, gini terus gini. A few moments later. Gak mau. Penasaran aku betul ini. Nah, oh udah cepet. Oke, akhirnya setelah 100 kali percobaan dia berhasil terfiring remote-nya. Ya, desain depannya nggak ada bedanya dengan yang DK, ternyata masih sama, belum ada gebrakan baru. Kayaknya sub ini main aman ya. Untuk panelnya juga jenis panelnya masih VA, kasat. TV biasa aja. Cuman sekilas viewing angle-nya bagus ya, dia luas, cukup luas dari sini. Toko. Wah, kayaknya punya demo ini kayaknya. Oke, kita nunggu booting awal dari Google TV yang tampilannya memang nggak ada bedanya dibandingkan Google TV lainnya. Coba kita cek untuk hardware-nya, internal sama RAM-nya, barangkali kita cek dulu. Penyimpanan. Ruang totalnya 8,9 GB. Lumayan besar sih. Biasanya space free-nya berapa sih? 4 GB gitu ya. Ini 8,9 termasuk besar sih. Meskipun tidak sebesar Aqua 32 GB. Untuk versi Android-nya 11 terbaru ya, 11. Kita coba sambungin ke WiFi untuk melihat kualitas gambarnya di YouTube.
Kalau dari suara sih paling suka sih suara TV Sub ini. Tuh. Dia powernya dapat, terus lumayan ngebass gitu. Ini resolusinya saya atur dulu karena sepertinya kurang tajam. Coba di 160, semoga kuat. Oke. Apa ada perbedaan warna yang signifikan dibanding versi sebelumnya? Tapi suaranya cakep ya suaranya ya. Untuk gerakan gambarnya ini lumayan smooth, ada peningkatan menurut saya kalau dari gerakan gambarnya. Oke, kalau dari segi warna ada peningkatan, menurut saya ada peningkatan, cuman nggak signifikan. Nanti kita compare aja dengan seri sebelumnya. Nah, di situ baru kelihatan nanti upgrade-nya seperti apa kayak gitu. Untuk first impression-nya sih saya suka dari upgrade speakernya, kemudian dari upgrade warna sama gerakan gambarnya yang smooth, itu suka. Cuman kalau dari sistem operasi dan mungkin hardware lainnya menurut saya masih belum upgrade yang signifikan. Oke. Sama remote-nya. Remote-nya ini saya suka dibandingkan remote TV Sub seri terbaru yang model sekarang gitu. Ini lebih slim meskipun build quality dari plastiknya kayaknya tipis banget ini. Tuh. Kayak enteng banget gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video first impression TV Sub 42 FK ini. Buat teman-teman yang udah punya pengalaman menggunakan TV tipe ini bisa sharing-sharing di kolom komentar, dan mungkin teman-teman bisa request nih mau dibattlein dengan TV apa. Tulis aja di kolom komentar. Oke, itu aja dari saya. Saya Brian pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.